ini terjadi pada hidup kita, pada hidup ibu-ibu? Tahu maksudnya? Macam kira-kira. Ketika kita bertemu dengan Kristus, ketika kita pertama kali menerima apa? Salib itu. Salib itu berarti bicara tentang apa? Bicara tentang pengampunan. Salib itu juga bicara tentang apa? Bicara tentang kuasa. Salib itu juga bicara tentang apa? Penderitaan. Salib itu juga bicara tentang apa? Kemenangan. Salib itu bicara tentang apa? Mukjizat, kuasa. Tetapi salib itu bicara tentang apa? Kerendahan hati. Ketika kita bertemu dengan Kristus, kita datang dengan mengaku dosa. Tuhan katakan, kita diampuni dengan cuma-cuma. Masih ingat Roma 3 ayat 24? Sebentar kita baca. 3:24, Roma 3:24. 2:3, ya. Wah, sesuai dengan usia. Ya. Semua perlambatan terjadi, termasuk juga perlambatan membuka Alkitab. Ya. Jadi yang muda jangan langsung disosor, langsung dibaca. Tapai maju. Oke ya. Roma 3:24. Oke, baik. Saya minta sekali lagi. Saya selalu begitu Bapak Ibu-ibu. Yalah Bapak saya ya. Ada juga Opung Pak Tobing ya. Jadi begini, cara membacanya, ada kata kita di sana? Ada kata kita di ayat 24 itu? Ada, oke. Masih ingat nama masing-masing biar sudah Opung? Apa dikatakan di situ? Sebab karena kasih karunia kita, oke, baik. Kata kita ganti menjadi namamu pribadi. Ya ibu-ibu. Kata apa yang ada? Sebab, sebentar. Oh, enggak ada ya di yang lain ya. Roma 3 ayat 24. Iya. Karena telah dibenarkan. Oke, baik. 2-3 ya. Dan oleh kasih karunia si Pardi telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 2-3 ya, nama pribadi. 2-3 ya. Bu, dengar saya. Dibenarkan dengan apa? Diampuni dengan, diselamatkan dengan, dikuduskan dengan. Kita ngerti ya, cuma-cuma ya. Adakah usaha kita di sini? Kemarin saya melayani seorang muslim, cewek, sudah 3 kali pertemuan. Kalau nanti ini dia, kemarin dia sudah ambil keputusan. Dan ini adalah orang ke-7 yang akan saya baptis. Ibu-ibu tahu enggak? Ketika saya jelaskan tentang pengampunan, dia sampai bilang begini. Masa sih Pak Pendeta kayak gitu? Saya bilang, kamu percaya enggak ini Tuhan yang bilang? Ya percaya Pak. Jadi kalau percaya, kau ini firman Tuhan, kau percaya Tuhan itu penipu? Enggak Pak Pendeta. Kau percaya enggak Tuhan itu bisa ingkar janji? Enggak Pak Pendeta. Tuhan enggak mungkin ingkar janji. Tuhan enggak mungkin bohong. Kalau begitu kenapa kau enggak percaya dengan firman ini? Kalau engkau diampuni, dibenarkan, dikuduskan dengan, lalu saya ajak dia berdiri. Saya bilang, namanya si Winda. Winda, kalau kamu mulai dari lahir sampai umur 90 tahun jadi orang baik, sini dulu sebentar, sini dulu Dito.
kok sebentar. Ya, kalau si Nomi ini mulai dari lahir sampai umur 90 tahun dia jadi orang baik. Ece. Mulai lahir dia nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Catat ya, tidak pernah melakukan apa? Perbuatan dosa. Ada kayak mengalun, namanya burju di Portibion. Dan itu Ramuna, kalau ada orang mulai lahir nggak pernah melakukan perbuatan dosa, mulai lahir, kalau namanya burju di Portibion. Nah, saya jelaskan sama si Win Daet. Win, menurutmu kalau kau nanti mati umur 90 tahun, Win, saya bilang, kamu masuk surga mau neraka? Masuk surga lah pendeta. Karena aku nggak ada melakukan perbuatan dosa. Oh iya. Tapi Win tahu nggak, kamu itu orang berdosa bukan karena berbuat dosa. Kamu menjadi orang berdosa karena keturunan orang berdosa. Sekali lagi, kita menjadi orang berdosa karena kita keturunan orang berdosa, bukan karena berbuat dosa. Acem, opung-opung, dapok dope hira-hira, boy dope itakup pamuna, saulak naik, hulahi. Kita menjadi orang berdosa bukan karena kita melakukan perbuatan dosa, tapi kita menjadi orang berdosa karena kita keturunan orang berdosa. Iya, Pung. Kita warisi status itu secara otomatis, Opung. Iya. Jadi nangpe berjusi nomi on mulai siana tubuh satu namati umur 10 tahun. Gak apa-apa ya, sekali-sekali campur ya. Ya. Oke ya. Sudah, dia tetap orang berdosa. Tetapi mungkin statusnya berubah, bukan orang berdosa menjadi orang kudus. Ale-ale berjui mana statusnya berubah, ya dia adalah orang berdosa yang sangat statusnya hanya berubah bukan dari orang berdosa menjadi orang kudus, tapi dari apa? Orang berdosa yang sangat baik. Aina taboto selilingun, mulu julma berdosa dan hidup, karena orang mayulon nih dan hidup. Betul. Kenapa kok kalian kok sepertinya menaruh curiga kepadaku? Aung nasala nahudok amang, inang, aung nasala. Ai kajul ma berdosa don. Tohodo, kenapa dia orang berdosa? Karena dia keturunan orang berdosa. Sekalipun dia orang yang paling baik sedunia. Maka dia adalah orang berdosa yang amat sangat baik. Jemulo mati itu dia mau. Buah satu naroko, itu surga. Jangan menurut surga. Berarti kota patikos beok kamu nah. Ai memang jolma na burjudo itokon sinomi on. Alai jolma pardosa. Yang membawa dia binasa ke neraka apanya? Statusnya sebagai orang berdosa. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah mau baik kek, mau jahat kek, yang penting dia oasi orang berdosa. Jabarni naroko. Sonari, suku-suku na berikut. Ay mulubui, kalau bisanya dengan usaha kita, dengan perjuangan kita menjadi orang baik, udah bisa mengubah status kita sebagai orang berdosa, bisa menyelesaikan dosa kita, baik itu dosa warisan maupun dosa perbuatan. Sekarang saya mau bertanya kepada ibu, perlukah Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib? Hello, Pung, begitu. Kalau memang bisa kita menyelesaikan dosa kita,
Baik itu dosa warisan dan juga dosa perbuatan kita. Dengan berbuat baik, perlukah Kristus? Maksudnya? Apakah kita membutuhkan Kristus? Perlukah Kristus datang ke dunia? Untuk apa? Kurang kerjaan. Kalau toh juga kita bisa, nah tadi pun, marhiti-hiti gugut tanaking, marhiti-hiti burju hita marminggu, burju hita martangian, talean pelean ganupari, pelean minggu, pelean bulan, pelean tahun, talea sudi. Kalau bisa dengan usaha itu, perlukah Kristus? Enggak perlu. Tapi karena Tuhan tahu kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa dengan usaha kita, maka Tuhan mengambil rupa, Filipi pasal 2 ayat 7 dan mengambil rupa menjadi manusia untuk mati di kayu salib, untuk menyelesaikan apa? Menebus kita dari dosa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan dikatakan dalam Roma 3 ayat 24 tadi, dan kita diampuni dengan apa? Cuma-cuma. Dibenarkan dengan, dikuduskan dengan, diselamatkan dengan. Sonari suku-sukuku, hamuna, tapi kiri tarenukojo, burjudo Tuhani. Burju. Asa mana tapi kiri tata kasih hapor seota. Lalu perbuatan itu untuk apa? Perbuatan baik. Oh, si nomiknya udah cakep. Oh, makasih. Gak lupa. Kau pun bang bilang gitu tadi. Yuk. Nah, kenapa saya jelaskan ini di awal? Karena kita bicara tentang apa? Iman. Siapa di sini PH3? Opong-opong? Parhuta-hutahian. Memang dang pola DP parhuta-hutahian. Jangan kayak gitu, Mak Kaila. Noren udah pernah dari kumpungku. Masih dekat lah dari Siantar Makedal. Aletong dupi kanasi nau. Alani simpi siatar dau, SMA siatar dau, STM siatar. Tong dupi kanasi nau. Masih ingat kan ikan asin apa? Amang juta, nggak lupa. Ikatan anak Siantar. Oke? Ya. Saat diri anak King Jami Tatai. Firman Tuhan sampai di mana tadi? Ya. Oke, yuk kita fokus. Kalau dasar iman kita nggak jelas, saya mau berkata kepada kita, tidak mungkin hidupmu dan hidupku jelas. Nggak usah banyak cakap, Bapak Ibu. Kalau ada halak naporsen, ada halak naporsen, tapi kesaksian hidupnya kacau, aduh, nggak mungkin. Molo dirimangi kita do inang, kita dikuduskan, disucikan, diselamatkan dengan apa tadi? Hanya dengan apa? Percaya. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Jika kita mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita, Allah apa dikatakan? Setia. Kan ngopata orang tikini artinya setia? Apa arti setia? Dia melakukan seperti yang dia katakan. Jadi Allah itu setia. Yes. Jadi kalau dia katakan, kau kukuduskan, sucikan, yes, memang betul. Maka sampai dia berdiri. Si Windanya berdiri. Jadi bodoh kali kami selama ini ya Pak ya. Jadi Pak, kemana kami nanti semua Islam ini Pak? Ya menurutmu kemana?
Karena dalam 2 kali pertemuan kami cerita, kami belajar perbandingan. Yesus yang mereka sebut Isa itu dengan Yesus yang ada di Alkitab. Waktu kami perjalanan juga, ya, dari Bandung ke Depok, saya dengan Pak Manat, dia yang bawa saya. Saya dapat anugerah 2 minggu itu. Sudah, kami penginjilan, kami gantian. Nanti dia depan, ya, saya di belakang, gantian. Nanti setiap naik Grab begitu, baru gantian, baru evaluasi. Bang, tadi yang gini-gini. Sudah dia aku bilang, kau juga tadi yang kayak gini. Iya ya, belajar. Sampai ngerem itu supir apa? Supir travelnya. Jadi Pak kayak gitu. Iya. Karena kenapa? Yang mereka tahu Yesus itu, ya, Isa Al-Masih itu, ya hanya nabi biasa. Ini ketika saya katakan, Yesus itu enggak nabi biasa, dia Tuhan. Karena dia bisa memberi hidup yang kekal, dia bisa mengampuni dosa, dia dari surga, dan dia juga bisa menghidupkan orang. Coba bandingkan dengan nabi. Tapi kita nggak boleh lama di sini, karena kita harus lanjut. Oleh karena itu, yang pertama saya mau katakan, ibu-ibu, ketika kita mau belajar yang berikutnya, iman ini harus jelas. Harus jelas. Benaidu tadi dehon, sada unom siap. 2, 3, iya. Iya tutu. Dohot pambahenaki huburia iya song. Tohodo edekinaki tedeo jumuse solat naik. Dohot pambahenaki huburia. Ba? Oh, dohot mudar. Dohotmu mudar. Gabiaha badia. Diburi kudus. Dan kita kudus bukan karena perbuatan kita. Amin. Amin. Jadi mulut tidak tadokot di hari minggui maka tidak kon hata hapor seoni. Adong sadahuria nabadia. Huria hala Kristen akan itu tatopuk madorata ahumai. Unang sengun gereja nah hutopoton marjamita tikina husukun pay majoma martudu majohita isi maesok kita na porsea nongga bijol manabadia hita utuh muda torsituan na perjulo kan julu dua kasih tua torsituan na perjulo ambil posisi tapakur bahasa perjulo hamu amang tapakur niku. Jarang mengasap 5 menit. Dasar. Alana molo sopor sea do hita nong badia hita amang ina. Dang bui to di perbadia mian di bagasan hita. Amen. Amen. Apor sea hita nong badia hita. Badia dang alani pabahenata. Alai badia. Alani bahasa ni debata marhite-hitese Kristus dibenarkan, dikuduskan, diampuni, diselamatkan dengan cuma. Hanya dengan apa? Mengaku. Anu masulat naita tabahas ya teh. Habis waktu ta. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, mari kita baca statement ini.
molosi tongdo pengakuanmu atas haporseamu, tidak mungkin tidak ada ketaatan. Idu benodok naking, Mbak, ibu-ibu, ya, nggak bisa. Kalau imanmu nggak jelas, kesaksianmu, ketaatanmu juga pasti nggak jelas. Aido tuh sih. Maka statement ini, pengakuan tanpa ketaatan itu hanya apa? Pengetahuan. Huboto Tuhan Yesus sih juru selamat. Amati di hobnur silang. Makokop ise. Jolma par dosa. Jalakan apor saya tu ibana. Gabe mandapot hangu luan. Tahu. Tetapi ketika pengakuan itu disertai ya ketaatan, maksudnya apa? Porsa apa? Aku tahu Yesus sudah mati di kayu salib. Imana naing morsa dosa di jolma. Au ma jolma pardosai. Naung di porsan dosaku. Aku lah. Karena dulu aku rados Bapak Ibu. Mutamu do rados raja dosa. Ada kakakku di sini menyaksikan hidupku dulu. Di amin ya. Yuk kita baca sekali lagi 2-3 ya. Pengakuan tanpa ketaatan hanya pengakuan yang disertai ketaatan itulah iman. Jadi mulut berengon ngapa 2 hali hono daputoda isa tak malaikat don. Ini sudah kedua kali. Ini Kristus ya, ini siapa? Orang percaya. Molotung pe adong jarak di son berasi OTW. Betul kamu udah maksud nah OTW? Lam jono. Itu dia. Semakin seperti Kristus. Amin. Kita lanjut. Baru kita masuk ke poin yang pertama dari pembacaan kita. Ya, mari kita baca. Itu pengantarnya, Pak Ibu. Kita baca 2 Petrus 1. Saya aja yang baca ya. Ibu-ibu biar cepat. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Saya yang baca ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan siapa? Akan Kristus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Apa katanya? Terus, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikian pembacaan kita dari ayat 3 sampai 11. Sekarang kita mulai.
Tata kasih maju, ateh. Amangina. Dari ayat 3 dan 4 ini, Petrus berkata, karena kuasa ilahinya memungkinkan kita untuk hidup apa? Saleh. Karena kita sudah luput dari kuasa hawa nafsu dunia. Saudara-saudara, ketika kita bertobat, menerima Kristus, menerima kuasa kemerdekaan atas dosa, ketika itu juga kita sudah dilepaskan dari apa? Kuasa dosa, perbudakan dosa. Dan saat itu kita menerima kuasa ilahi, kuasa roh itu yang sudah memerdekakan, melepaskan kita. Dan kuasa ilahi itu, kuasa Roh Kudus itu memungkinkan kita, memampukan kita untuk apa? Hidup saleh. Saya udah pernah ya kasih kesaksian dulu waktu saya masih rados. Saya sering kalau udah mabuk itu malam-malam sambil merokok, merenung, pakai nangis, pakai air mata kan? Masih ingat kesaksian saya? Saya sedih melihat, bukan melihat diri saya, mengingat mamaku yang jamut itu. Kasihan kali mamaku ya, punya anak cuma satu. Udah jamut, anaknya brengsek, rados. IP-nya 0,9, semester 1, semester 2 1,2. Sadar nggak hidupku brengsek waktu sadar? Aku pengen berubah, pengen. Tapi bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena aku di bawah kuasa, dikendalikan oleh apa? Kuasa dosa. Maka ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, saya dimerdekakan dari apa? Kuasa dosa. Sehingga saya tidak lagi dikendalikan oleh apa? Kuasa dosa itu. Diperbudak. Maka setiap orang itu, kenapa saya mulai dari dasar tadi? Ketika kita katakan kita sudah bertobat, kita sudah menerima pengampunan, kita sudah menerima Roh Kudus itu, kita sudah menerima kemerdekaan. Roma pasal 8 ayat 1 2 itu. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Maka sekali lagi saya mau berkata, kita punya ya kuasa untuk bisa hidup saleh. Jadi kalau ada kita bilang kita sudah orang percaya, sudah percaya bahwa Kristus sudah menguduskan, sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, tapi kehidupan kita ya pergi ibadah, pulang ibadah, nyanyinya tetap sama. Aku masih seperti yang dulu. Minggu na romu seng Maria. Tong edena sarupa dong saya kebaktian. Saya mau tanya, kira-kira cucu, anak, suami, tetangga, nek enggak lihat hidup kita? Halo? Amang kita damang do, ise berhubung nih dia. Sering di doa ibadah, Ibu Maria, rezeki di ibadah. Baharwa, mamang baharwa, haulan di ibadah, masuk muna buha. Oh bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Inang bilang, iya, kalau kebaktian YouTube, ya kan yang di PDPA itu kan setiap hari Selasa itu jam 9. Wah, tapi emang ngeri kali emang, ngeri kali. Coba, ngeri enggak? Padahal kalau memang kuasa roh itu, kalau memang roh itu sudah dalam kita memiliki apa dikatakan di sini, Bapak ya? Karena kuasa ilah memungkinkan untuk hidup saleh. Karena kita sudah luput. Apa maksudnya?
Sudah lepas dari apa? Dari hawa nafsu. Coba kita buka sebentar, Kolose 3 ayat 9. Atau Bang Pardi ini enggak mahasiswa, sabar. Kolose 3 ayat 9. Ayo. Aletong tetio paheda 2 ayat. Kita tetap pegang yang 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 tadi. Yuk, Kolose 3 ayat 9. Kalau enggak salah, tapi kayaknya enggak salah. Apa? Halo, Bu Adi Dokon, apa dibilang? Kolose 3 ayat yang ke-9. Iya. Jangan lagi kamu Pardi saling, karena kamu Pardi telah menanggalkan. Menanggalkan apa? Kenapa bisa menanggalkan? Karena kuasa roh yang sudah melepaskan, memerdekakan. Jadi enggak ada kata-kata bagi orang percaya. Aku kan memang kayak gitu. Serna berhutang dahwau. Enggak ada itu. Enggak ada. Sama suami. Papi emangnya baru kemarin papi istrikan sama aku? Hah? Kan udah lama, Pi. Bukan 10 tahun kita berumah tangga, Pi. Bukan 20 tahun. Kan papi udah kenal aku. Oh, mustahil. Jadi, coba kita lihat gambar ini. Apa yang kita dapatkan dari gambar ini? Hidupnya belum jelas. Masih apa? Ini siapa ini? Si Bolis, Nyonise. Orang yang mendua hati, apa Yakobus katakan? Mudu pi, ipa mati pi lepu, belang-belang. Kenapa hatinya yang tidak tenang? Enggak bisa kayak hamba Tuhan. Aspemu, pola pe. Baru membuat pulau rayuan, pulau kelapa. Di mana? Di Banten. Gak bisa. Maka mari kita koreksi. Di mana masalah kita? Di dasarnya tadikah yang gajul? Tahu maksudnya gajul? Kagak jelas? Atau di ketidaktaatan? Yang mana? Sursar donguluta inang mulu songonon. Capek deh. Capek. Next. Lalu di ayat 5 sampai 8, tadi 3-4. Dikatakan, ya, justru apa dikatakan? Justru karena kita sudah menerima apa tadi? Kuasa ilahi dikatakan di ayat 5 itu, apa dikatakan? Marilah kita dengan apa? Sungguh-sungguh. Coba kita baca ayat 5. 2 Petrus 1 tadi. Di ayat 5. Apa dikatakan? Ada kata di situ menambahkan kepada imanmu. Baruan non di bahasa Batak lagi. Baru nanti Petrus menyebutkan ada 7 versi buah roh menurut siapa? Petrus. Bukan ya, memang enggak dibilang di situ buah roh, tapi saya yang menyebut ya itu versi siapa? Petrus. Kalau versinya Paulus di Galatia ada berapa? 9 rasa dari buah roh itu. Ini 7. Ada kata Petrus di situ mengatakan apa? Menambahkan di ayat 5 itu. Ini dia kan. Menambahkan. Kenapa menambahkan? Coba next ke bawah kalian sebentar. Oh bukan. Udah pas. Yang tadi. Oke. Menambahkan ini. Karena begini.
Jangan pikir ketika kita bertobat menerima Kristus, simsalabim, karakter ini, sifat ini langsung jadi. Memang benar kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Maka Petrus berkata, menambahkan kepada imanmu. Berarti itu adalah satu proses yang harus kita taati. Supaya apa? Supaya kebajikan, pengetahuan akan firman, pengetahuan akan kebenaran, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, dan kasih kepada semua orang itu ada. Sifat itu ada di dalam kita. Maka Petrus berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus berjuang. Tetapi ingat, kita sudah punya kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk hidup saleh, untuk memiliki karakter ini. Walaupun itu tidak terjadi, simsalabim. Kalau tahun ke tahun, mulai dari minggu dulu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, datang beribadah, duduk, terus tabu detong parhudul nih, inata berhobeng. Begitu khotbah pendeta bilang, jadi begitu, wah gimana Petrus? Ya, oh Tuhan. Mulu pameran kalau orang melihat, memang ngeresep ngono loh. Yang ngomong kalau orang Jawa, ada sih orang Jawa? Enggak ada ya. Kalau guarna Jawa? Au. Guar huisina king? Ya. Bahasa Jawa dikatakan ngeresep. Kalau orang melihat boruhom begini waktu ibadah, memang apalah masuk kiem maharwa, betul-betul ngeresep lah firman Tuhan itu ke dia. Tapi ternyata ketika pulang, magos baju narara, nah itu, habis ringsu, merbadai museng madoh geleng, alani bajuan. Udah aku bilang semalam, cuci baju mama, besok mau pakai Maria. Gak bisa. Ini ya. Dan karakter ini, sifat ini, buah roh versi Petrus ini semua menjadi apa? Kenapa kita harus berjuang terus untuk memperbaharui karakter kita seperti karakter Kristus? Karena memang kita harus membuktikan siapa? Kita orang percaya. Karena satu-satunya kenapa terjadi perdebatan di Yakobus? Tunjukkanlah sama aku imanmu. Dengan apa? Dengan pengakuan. Aku akan tunjukkan imanku padamu lewat apa? Satu kali ada orang meninggal di tebing tinggi udah agak lama. Ada seorang bapak-bapak bergaya salina. OKP, anggota OKP sudah dari emas besar. Mendokok kata mamatau. Halak Kristen dong. Tapi kita lihat kayak nggak matching. Usuk kumak adong partulang, ai sedut tulang. Oh,
Kutanya, siapa? Siapa ini tulang? Ku bilang, ketua OKP katanya. Nah, organisasi kepemudaan. Alea matodang pemuda be. Yuk, kita fokus di sini. Sudah? Ingat, tadi kita punya kuasa untuk apa? Hidup saleh. Ya, karena kita punya apa tadi? Halo? Punya iman, punya Roh Kudus yang apa? Memperlengkapi kita untuk bisa hidup saleh. Nah, dalam kehidupan yang saleh itu, ya, marilah kita dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, melengkapi, menambahkan. Dibilang di ayat 5 tadi kan, menambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena memang hidup saleh itu bukan bawaan lahir. Pengetahuan akan kebenaran itu, pengetahuan akan firman itu bukan bawaan lahir. Maka kita disuruh, masih ingat enggak 2 Timotius 3 ayat 16-17. Apa itu? Segala tulisan yang diilhamkan. Ya, memang berguna untuk apa? Mengajar, mendidik, menegur. Maka kita harus belajar pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itu. Belajar untuk menguasai diri. Sama seperti Kristus menguasai diri. Gitu loh. Semuanya itu sekali lagi biar kita close. Ini semua menjadi apa? Bukti pengenalan kita akan siapa? Yesus Kristus. Karena orang tidak bisa melihat iman yang ada dalam hatimu itu. Sekalipun songon amat tanah king, anggota OKP itu yang bilang apa? Halak na porse, aku orang percaya, aku orang Kristen. Tapi ketika dia ngomong itu sudah kondisi mabuk. Kan poning awak nengoknya. Oke. Next, Kak. Lalu di ayat 9-10 kita baca, ayo 9-10 ini. Apa dikatakan? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, apa itu? Ayat dari 5 sampai ayat ke-8 itu. Yaitu apa? Karakter itu. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia apa? Lupa. Loh, kok bisa kayak gitu hidupmu, Pardi? Kau kan sudah dimerdekakan dari dosa. Kau lupa. Kata picik itu saya lihat dalam bahasa aslinya itu seperti rabun ayam. Masa kau udah buta seperti rabun ayam juga. Masa nggak bisa kau lihat kebenaran itu? Masa kau lupa? Balik kita ke awal. Dikuduskan, dibenarkan, diampuni, diselamatkan dengan apa? Cuma. Masa kau bisa lupa dengan hal itu? Kenapa hidupmu masih tetap sama? Karena pada waktu itu, ini masuk kita ke latar belakang. Bapak Ibu begini ceritanya. 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus sesudah Paulus dipenggal oleh Nero. Dan Petrus sudah tahu, karena dia kan gembala di Roma. Petrus pada waktu itu, dia gembala di Roma. Nah waktu itu Nero ini kan kejam kali. Dialah yang menangkapi orang Kristen, kemudian orang Kristen itu dilaga dengan binatang, kemudian orang Kristen itu dilebur dengan ter, baru kemudian dibuat jadi obor. Jadi Nero ini sangat kejam. Lebih kejam lagi nanti Domitianus sesudah si Nero. Dialah yang menggoreng si Yohanes. Digoreng dalam kuali, dalam minyak. Tetapi ketika digoreng Yohanes, saat itu dia juga masih memberitakan Kristus kepada orang-orang yang menggoreng itu.
Akhirnya Domitius marah. Udah, ambil itu, ambil. Karena enggak mati. Saya enggak tahu apakah bercampur ketakutan juga Domitianus waktu itu. Kemudian dia ambil. Kemudian dibuang kemana? Pulau Patmos. Dan Petrus waktu itu juga sebenarnya sesudah Paulus dipenggal, dia juga sebenarnya mau lari. Tapi dalam perjalanan dari Roma dia mau lari, sesudah orang-orang percaya, orang Kristen semua udah pada lari, kan surat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi di perantauan yang sudah lari waktu itu dari Roma dan juga dari Yerusalem. Karena Yerusalem waktu itu kekuasaan Roma juga. Sudah, itu tujuan surat ini pada orang percaya. Nah sesudah dipenggal Yohanes, Petrus juga ketakutan, dia mau lari. Di tengah jalan belum jauh dari Roma, Yesus menampakkan diri kepadanya. Ini ada nanti ditulis ya, kalau kita Google nanti di Google ya tentang latar belakang Petrus, itu akan muncul. Tahu ibu-ibu, Yesus ketemu sama dia dalam penampakannya itu. Lalu Petrus bilang, Yesus mau kemana? Aku mau disalibkan kedua kali. Petrus langsung balik kanan, gerak. Balik kanan. Balik lagi kemana? Ke Roma. Dan tidak berapa lama dia pun dibilang Nero, kau cerita tentang Kristus itu yang disalib itu, sekarang kau yang harus disalib. Lalu Petrus bilang, enggak apa-apa aku disalib, tapi jangan, aku enggak layak sama seperti siapa? Seperti Yesus. Terbaliklah aku. Akhirnya dia disalib, terbalik. Maka mari kita baca pasal 2 ayat yang keempat, 13, 14. Waktu sedikit lagi. Ayat 12 mulai 2, 3 ya. 2 Petrus 1 ayat 12. 2, 3 ya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya. 13. 14. Bu Ibu, dengarkan baik-baik. Ya. Di ayat 12, Petrus menjelaskan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Sekali lagi, surat Petrus ini dikirim kepada jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat yang melarikan diri. Sudah, bukan karena ada masalah. Dari surat penulisan Petrus ini, Petrus mengakui kalau jemaat di perantauan itu mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka orang-orang yang taat kepada Tuhan. Perhatikan ayat 12. Ya, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya. Artinya kamu tahu, aku tahu. Kalian sudah tahu kebenaran firman Tuhan itu. Dan bukan hanya tahu, tapi apa? Telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Mereka orang yang setia atau tidak? Setia. Sekalipun dalam penganiayaan. Kemudian ayat yang ke-13 apa dikatakan? Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu dan akan semuanya itu selama aku belum apa? Meninggalkan kemah tubuh ke ini. Karena kenapa? Petrus sudah tahu bahwa sebentar lagi dia juga akan menyusul siapa? Paulus. Kira-kira tinjauan psikologinya waktu itu Petrus sambil nangis atau sambil apa ya? Pastilah dengan hati yang begitu amat sangat sedih. Karena dia tahu akan pergi, dia tahu dia akan mati. Tapi aku mengingatkan kalian. Dan dalam Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus ada 2 topik
yang disampaikan oleh Petrus. Fokus surat 1 Petrus itu fokus kepada ya 1 Petrus 2 ayat 9 10. Ayat 9 masih ingat? 1 Petrus 2. Sebab si Pardilah bangsa yang kudus, terpilih, imamat yang rajani, apalagi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lanjut. Supaya si Pardi yang sudah dipilih, dikuduskan, umat kepunyaan Allah sendiri memberitakan apa? Perbuatan Allah yang ajaib. Saudara-saudara, itu poin pertama. Jadi orang-orang di perantauan di Asia kecil itu yang melarikan diri, sekalipun mereka dalam penganiayaan, sekalipun mereka dalam penderitaan, mereka tetap memberitakan Injil. Selain memberitakan Injil, poin yang kedua, mari kita melihat di pasal yang kedua, ibu-ibu. Ya, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, maksud saya, ayat 11 dan ayat 14. 2 ayat 11, pasal yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. 2, 3, ya. Ayat 14. Lihat, surat 1 Petrus, Petrus mengingatkan, kalian jangan lupa ya ibu-ibu Maria, kalian itu adalah bangsa, imamat, bangsa yang kudus, umat, apa tugas? Apa itu perbuatan Allah? Yaitu berita keselamatan yang sudah menebusmu, menyucikanmu, menguduskanmu, menyelamatkanmu dengan apa? Dengan apa? Cuma-cuma. Dan setelah engkau ditebus, diselamatkan, disucikan, maka tugas yang kedua, Petrus menulis 2 Petrus, apa katanya? Supaya kita hidup saleh. Supaya kita berjuang sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sebagai bukti ketaatan kita bahwa kita sudah percaya, kita sudah apa? Dikuduskan dan disucikan. Amin. Nah, oleh karena itu jangan menjadi orang percaya yang apa? Yang buta, picik. Berusahalah sungguh-sungguh supaya kamu tidak tersandung. Ya, jangan sampai tersandung. Unang gabi mari suangan no sudi kesaksian kita. Hati-hatilah, hati-hati. Next, yang terakhir. Ayat 11, saya minta yang bawa Alkitab, saya minta kita baca di TIS, terjemahan Indonesia Sederhana, supaya lebih gampang kita mengerti. 2 Petrus, berapa tadi? 2 Petrus 1, ayatnya yang ke-11. Coba kita baca di TIS. Kan kalau di Alkitab ini lihat di TIS, terjemahan Indonesia Sederhana. Bisa? Oke, maksudnya biar lebih gampang, sederhana kita memahami ayat 11 ini. Oke, 2, 3, ya. Dengan begitu, waktu kamu masuk, loh, enggak ada. Biasanya otomatis itu ya? Enggak. Kalau ada Alkitab, iya Kak. Dia kalau dilihat dia apa? Oh iya. Nah, oke. Dia di sini.
Oke, baik. Kalau begitu saya bacakan. Ayat 11. Coba kalian baca dulu versi ibu-ibu Alkitabnya. 2, 3 ya. Dalam terjemahan ya sederhana Indonesia begini dibilang. Dengan begitu, waktu kamu masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya, kamu akan disambut dengan penuh sukacita oleh penguasa dan raja penyelamat kita, Kristus Yesus. Dengan begitu, maksudnya dengan begitu apa? Dengan kita hidup dengan ketaatan, berjuang dengan sungguh-sungguh. Kak, Len ke atas yang tadi, yang kebajikan apa? Dengan kita berjuang sungguh-sungguh, menambahkan karakter Kristus ini di dalam hidup kita. Ini bukan perjuangan yang mudah. Kita mengalami pembaharuan hari lepas hari. Kita semakin serupa dengan Kristus dalam hal apa? Karakter. Keserupaan dengan Kristus. Masih ingat 1 Yohanes 2 ayat ke-6? Lupa? 1 Yohanes 2, biar kita berdoa. 1 Yohanes 2 yang ke-6 masih ingat? Udah lupa ya? Oke, yuk kita baca sama-sama. Semuanya harus ikut membaca 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Oke, kata barang siapa, ganti kalimatnya, kalau si Pardi berkata. Jangan aku, kalian bilang loh. Nama, jangan saya juga. Kalau Kak Leni, kalau si Leni berkata. Oke? Monggo. 2, 3, ya. Bahwa si Leni, bahwa si Pardi, ulangi. Ayo, mulai. 2, 3, ya. Bukan barang siapa. Kalau si Pardi berkata, apa? Bahwa si Pardi orang. Oke? Yuk, 2, 3, ya. Apa tema kita, Bapak Ibu? Apa tema kita? Kesungguhan dalam ibu-ibu. Iman itu adalah dasar. Tetapi saya mau berkata, iman itu tidak akan bisa kita buktikan tanpa kesaksian. Kesaksian itu bisa terjadi ketika ada ketaatan, penyangkalan diri, kerendahan hati. Dan itu sekaligus pembuktian bahwa memang kita adalah orang percaya. Supaya dunia bisa, baru hobing, nih yang ikut IPDPA itu ya, tidak. Baik kali. Matching gitu loh. Antara kegiatan dengan kelakuan. Matching. Amin. Amin. Sekarang yang terakhir. Sebelum kita berdoa. Tadi jemaat di Asia Kecil ini taat enggak? Taat enggak? Taat. Dan ingat, kekristenan dimulai dari 7 gereja mula-mula. Dan mereka bukanlah jemaat yang aman, nyaman. Kondisi mereka. Tapi mereka adalah jemaat yang teraniaya. Sekarang, kira-kira menurut kita, mana lebih baik tempat bertumbuhan iman? Di tempat yang tidak nyaman, banyak pergumulan, banyak masalah, atau
yang aman, nyaman, tentram, penuh dengan fasilitas. Mana? A. Tunggu dulu. A. Mana? Ya. Tempat pertumbuhan iman yang baik. Apakah di tempat yang banyak pergumulan, masalah dan semua segala macam, banyak kali lah itu. Pokoknya serba masalah. Atau B, di tempat yang aman, nyaman, penuh berkat. Di mana? Serius Johita. Berarti hari ini kita harus berdoa supaya hidup kita betul-betul Tuhan kasih pergumulan. Amin. Amin. Belum kur. Amin. Karena memang terbukti dari sejarah Alkitab, pergumulan itulah tempat yang terbaik untuk iman bertumbuh. Sama seperti jemaat yang kita bicarakan. Petrus bilang, aku tahu kalian jemaat yang amat sangat taat, bersaksi sekalipun dalam penderitaan. Berarti kita tutup khotbah ini dan kita akan berdoa meminta apa? Meminta apa? Loh, fair dong. Mana lebih penting, iman atau masalah? Karena untuk iman bertumbuh butuh apa? Masalah. Kak Joyce kayak mana Kak? Nah itu lain lagi, panjang lagi nanti Kak. Oke, baik. Oleh karena itu, mari ibu-ibu, kerinduan kita. Mari kita lihat ke foto ini. Lihat. Supaya ketika kita bertemu dengan Kristus nanti, Kristus akan berkata, kenapa? Karena mungkin sepanjang hidup kita benar-benar lelah, mencucurkan air mata. Karena kita tahu, salib itu adalah penderita. Dan ketika kita bertemu dengan Kristus, Dia tahu kita dengan sungguh-sungguh berjuang untuk taat, untuk terus memperlengkapi diri kita, memiliki karakter Kristus itu. Sehingga ketika dalam perjalanan iman kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan untuk semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur. Kalau Tuhan izinkan banyak pergumulan, katakanlah, terima kasih Tuhan, aku punya kesempatan untuk bertumbuh. Amin. Kita berdoa.